Orang Minang pas Islam itu dulu. Tahu enggak Bapak Ibu sekalian, orang Minang sekarang sudah banyak yang jadi pendeta. Shalom sahabat yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Saya menemukan sebuah video di media sosial, seorang buya atau ustadz menyampaikan bahwa orang-orang Minang sekarang sudah banyak jadi pendeta. Banyak orang-orang Islam sudah jadi pendeta. Sebelum saya komentari, kita tonton dulu videonya sahabat. Di Medan, di Mandailing, Natal, di Aceh, sampai ke Malaysia. Orang bilang orang Minang itu agamanya kuat. Orang bilang kalau orang Minang pasti Islam. Tapi jangan lupa, itu dulu orang Minang pasti Islam itu dulu. Tahu enggak Bapak Ibu sekalian, orang Minang sekarang sudah banyak yang jadi pendeta. Tahu enggak Bapak Ibu sekalian, orang Minang sekarang sudah banyak yang jadi pendeta. Pernah dengar? Nah. Siapa namanya Pak? Orang Lubuk Basuang, pendeta, punya gereja orang Minangkabau. Ya, itulah videonya sahabat, apa yang disampaikan oleh Bapak Buya ini. Katanya orang Minang sudah banyak jadi pendeta. Dia sebut nama daerahnya, dia sebut gerejanya, dia sebut nama orangnya. Tetapi mohon maaf sahabat ya, saya sensor alamatnya, saya sensor juga nama orangnya, karena saya melihat akan berisiko ya. Akan ada nanti, saya takutnya ada orang-orang yang bersumbu pendek, kepanasan, dan menggeruduk gereja itu. Nah, kasihan kita sahabat. Saya tadi malam mengedit sebuah video bagaimana seorang ibu sampai memohon, menangis supaya diizinkan ibadah. Saya berpikir-pikir tadi malam, kok banyak sekali penutupan gereja di Indonesia ini ya. Saya kadang-kadang bingung gitu ya, heran. Nah, video yang saya upload ini tadi sudah dibahas juga oleh sang debater ya. Saya heran juga, baru mau saya bahas, udah dibahas sama sang debater. Loh, kok sama pula pemikiran kami? Gitu dalam hati saya sahabat. Karena tadi malam saya berpikir gini ya, kenapa akhir-akhir ini musim sekali menutupi gereja? Sejak muncul ceramah-ceramah ustadz yang begini, ada ceramah ustadz yang berkata 1 juta setiap hari orang murtad katanya, 1 kampung, 1 kota orang murtad masuk Kristen katanya. Dulu ya memang kita senang sahabat, tetapi dengan beredarnya video-video begitu, jadi banyak gereja ditutupi gitu, diserang oleh mereka. Kalau kita berpikir ustadz ini bohong, apa iya dia berbohong di rumah Allah, kan gitu ya. Karena masjid itu kan rumah Allah sahabat. Apa mungkin dia mau berbohong di rumah Allah? Nah, ini yang menjadi pertanyaan sahabat. Kalau dia jujur, apa gunanya gitu loh? Apa gunanya buat Pak Ustadz ini ngomong jujur di masjid, banyak orang murtad? Bukankah itu akan melemahkan iman umatnya? Kan biasanya manusia ini sahabat ya, ikut-ikutan ya. Ikut-ikutan biasanya di Indonesia banyak gitu, suka ikut-ikutan. Ada musim-musiman gitu ya. Nah gitu. Tetapi dengan munculnya ceramah-ceramah gini, saya takutnya banyak umat mereka itu yang, ya ini tidak semua, tetapi ada beberapa oknum-oknum itu bersumbu pendek gitu, sehingga mereka kepanasan, ada orang meninggalkan agamanya. Nah ini yang berisiko, sehingga mereka menyerang gereja. Kalau dibilangnya sudah banyak orang-orang Minang yang sudah jadi pendeta, ya yang saya temukan sih ya tidak seheboh yang dibilang Bapak Ustadz inilah. Memang lumayan. Dan dulu pun seingat saya ada juga memang apa namanya radio penginjilan, film penginjilan berbahasa Minang. Ya memang orang-orang Minang semua sahabat. Nah, berbahasa Minang gitu ya. Sekarang nggak ada lagi sahabat, nggak ada lagi, sudah dilarang itu sahabat. Tidak boleh lagi yang begitu-begitu gitu. Zaman dulu pun udah ada sebenarnya begitu. Bukan mengejutkan sih. Ya bahkan pahlawan-pahlawan tokoh orang Minang itu kan tokoh adatnya seperti Adik Agus Salim, ada Adik Buya apa itu ya,
itu kan sudah masuk Kristen, sahabat. Salah satu tokoh-tokoh adat Minang, tokoh agama orang Minang, ya memang murtad gitu, termasuk Kristen. Jadi bukan berita yang baru gitu, tetapi ya saya takutnya memang ini dibumbu-bumbui, dipanas-panasin, ditambah-tambahin. Tetapi yang membuat kita heran, kalau ini membumbui atau memanas-manasin, ya masa iya di rumah Allah mereka buat gitu, ceramah begitu? Apa boleh berceramah, berbohong di rumah Allah gitu kan? Nah ini yang menjadi pertanyaan besar. Kan nggak boleh, sahabat. Makanya orang Kristen itu nggak pernah saudara dengar pendeta gitu kok, banyak orang Batak mualaf katanya. Nggak pernah, sahabat. Mana ada yang ceramah-ceramah begitu? Karena orang Kristen ini memang dididikkan toleransi. Bahkan kalau kita melihat ya, kalau ada Kristen aneh-aneh gitu ya, malah orang Kristen nyuruh, udahlah masuk Islam aja kau, disuruh-suruh masuk Islam, sahabat. Daniel Mananta kurang apa, sahabat? Lihat komennya itu yang dulu, waktu Daniel Mananta dia setuju dengan pernyataan Ustadz Abdul Somad. Lihat komennya itu, banyak orang Kristen nyuruh-nyuruh Daniel Mananta masuk Islam. Tetapi Daniel Mananta mana mau masuk Islam, malah menginjil dia, memberitakan Injil dia, sahabat. Mana mau dia masuk Islam gitu loh. Tapi orang Kristen komennya disuruh-suruh masuk Islam Daniel Mananta. Orang Kristen memang gitu, sahabat. Iya, malah disuruh-suruhnya gitu. Tetapi tidak semua juga Kristen sih. Tapi saya lihat itu komen-komennya waktu Daniel Mananta itu, udahlah Daniel Mananta masuk Islam aja kau katanya. Pak Mel Atok pun sekarang disuruh-suruh orang masuk Islam. Saya lihat itu ya. Udahlah Pak Mel Atok masuk Islam aja, Pak Mel Atok katanya. Kristen nggak rugi kok katanya. Lihat itu saudaraku. Karena viralnya kok Bapak Mel Atok, dia ngomong kalau Kristen mayoritas bejat moral katanya gitu ya. Kata Pak Mel Atok. Banyak tuh komen Pak Mel Atok itu disuruh-suruh oleh orang Kristen masuk Islam. Itu hebatnya Kristen, sahabat. Nggak pernah kepanasan. Nggak pernah kepanasan. Keselamatan masing-masing gitu loh. Nggak ada. Kalau mereka memang iya langsung kepanasan gitu. Lihat ada yang murtad gitu, ulama, kepanasan, lihat murtadin dipenjarakan gitu kan. Lihat channel Yusuf Manubulu, emosi, kepanasan, penjarakan murtadin, geruduk. Iya kan, bukan omongan saya loh, sahabat ya, tetapi itu terbukti loh. Sudah beberapa murtadin di channel Yusuf Manubulu kan dipenjara. Kan gitu. Nah, itu kalau Kristen enggak. Kurang hebat apa Pak Mel Atok di Kristenan? Sudah termasuk pendeta besar itu. Disuruh-suruh masuk Islam, sahabat. Masuk Islam aja Pak Mel Atok. Pak Mel Atok, masuk Islam aja, ngapain Bapak di Kristen katanya? Disuruh-suruh. Pak Mel Atok nggak mau kayaknya. Ya saya pastikan lah. Tidak akan mau Pak Mel Atok itu, sahabat. Tidak akan mau. Tidak semudah itu. Prengki Siombing, tahu saudara penyanyi rohani itu? Nah, itu kan menikah lagi ya. Disuruh-suruh sama orang Kristen. Masuk Islam aja Prengki Siombing. Ngapain kau menikah? Nggak boleh di Kristen itu bercerai katanya. Udah masuk Islam, di Islam boleh poligami katanya. Prengki Siombing artis papan atas nomor 1 di Indonesia. Artis rohani papan atas loh dia itu. Disuruh-suruh masuk Islam. Saya pernah itu lihat komen. Pernah itu live di channel Tamparagi kan. Bang Prengki Siombing itu. Ada orang masuk Kristen. Bang Prengki, mohon maaf ya, lebih bagus Bang Prengki masuk Islam, di situ boleh poligami katanya. Lebih senang kami Bang Prengki masuk Islam daripada Bang Prengki di Kristen tetapi bercerai katanya. Itu tidak akan ada yang begitu-begitu di Islam, sahabat. Gitu. Jadi Kristen itu simple sih memang. Tapi itulah yang terjadi, sahabat. Apakah memang jemaat itu mau diprovokasi supaya emosi menutupi gereja, kita nggak tahu juga ya. Apa maksud ulama ini mengomong orang Minang banyak sekali yang sudah jadi pendeta? Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar buat kita, sahabat. Kalau memang iya ya amin lah kan gitu ya. Amin gitu kita bilang. Ya puji Tuhan gitu ya. Saya pun belum pernah melihat dan belum pernah mendatangi tempat ibadah itu. Tetapi memang iya, saya sering menemukan orang Minang di gereja, sahabat. Ada yang pelayan, ada yang pendoa, ada yang hamba Tuhan. Tapi kalau yang pendeta banyak sekali itu belum lah. Tetapi kalau pelayan-pelayan iya. Dulu jarang kita temukan orang Minang, orang Aceh itu berada di gereja. Kalau sekarang ya cukup mudah menemukan orang-orang Madura, orang-orang Makassar, orang-orang Melayu gitu ya. Ya. Pelayan-pelayan, hamba-hamba Tuhan gitu ya di gereja. Oke sahabat yang terkasih, demikian yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.